Sudah habis segala daya dan upaya. Kita sudah putar otak, sudah jual aset, sudah minta tolong ke sana kemari. Tapi jalan yang kita tapaki di bumi ini, rasanya seperti tembok yang tertutup rapat, bukan lagi pintu yang terkunci. Semua rencana seolah gagal total, dana makin menipis, dan keputusasaan mulai merangkak masuk dalam hati kita. Jika saat ini Anda merasa bahwa jalur bumi sudah tidak menyisakan harapan sedikit pun, saudaraku, bersiaplah. Karena sejatinya ini adalah sinyal paling indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia sedang mengundang kita untuk beranjak dan melihat ke atas, ke jalur yang tidak pernah mengecewakan, jalur langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Mari sejenak kita dudukkan hati kita. Kita tenangkan pikiran yang sedang kalut karena himpitan masalah dunia yang terasa mencekik. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita terjebak dalam paradigma bahwa segala hasil harus proporsional dengan usaha fisik kita. Bahwa 1 tambah 1 pasti sama dengan 2. Kita mati-matian mengejar dunia, kita habiskan waktu dan tenaga, tapi hasilnya nihil, bahkan minus. Kelelahan ini adalah titik balik, sebuah teguran lembut yang mengingatkan kita. Selama ini, fokus kita terlalu didominasi oleh usaha materi, melupakan bahwa ada kekuatan tak terbatas di luar perhitungan logika manusia, yang menunggu untuk kita sentuh melalui keimanan yang tulus. Saudaraku, mari kita renungkan. Berapa banyak waktu yang kita curahkan untuk merencanakan bisnis, mencari relasi, atau bahkan begadang demi menuntaskan pekerjaan yang tak kunjung usai, dibandingkan dengan waktu yang kita luangkan untuk berbisik mesra kepada sang pemilik kehidupan di sepertiga malam. Kita begitu fokus pada laporan keuangan dan analisis pasar, tapi kita lupa menganalisis kualitas ibadah dan kedekatan kita dengan Allah. Kegagalan demi kegagalan yang kita alami di jalur dunia, yang kita sebut sebagai ikhtiar bumi, adalah manifestasi kasih sayang Allah yang ingin memaksa kita berpindah jalur, dari yang bersifat terbatas, bumi, menuju yang bersifat tak terbatas, langit. Pernahkah Anda bertanya, mengapa doa seorang fakir yang tulus, yang hanya memiliki air mata sebagai modal, justru lebih cepat diijabah daripada doa seorang pengusaha sukses yang hanya berdoa sambil alu? Jawabannya terletak pada tingkat ketergantungan. Ketika semua pintu dunia tertutup, ketika tabungan habis, ketika teman pun tak lagi bisa diandalkan, saat itulah kita mencapai titik nol ketergantungan mutlak kepada makhluk. Dan pada titik nol itulah, Allah tersenyum melihat hambanya akhirnya datang dengan hati yang benar-benar bersih, tanpa ada sandaran lain, siap sepenuhnya memasuki wilayah keajaiban jalur langit. Seringkali, pintu rezeki kita di bumi tertutup bukan karena kita kurang pintar, bukan karena kita kurang modal, melainkan karena Allah sedang membersihkan hati kita dari penyakit hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Allah tahu, jika rezeki itu datang saat hati kita masih berpenyakit, rezeki itu justru akan menjadi musibah yang melalaikan kita darinya. Maka, ditutupnya pintu dunia adalah proses karantina hati yang harus kita syukuri. Ini adalah proses pendewasaan spiritual, agar ketika kelak rezeki itu datang melalui jalur langit, kita sudah siap menerimanya sebagai amanah yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Jamaah sekalian, kunci utama untuk mengaktifkan jalur langit ini bukanlah dengan menggandakan usaha fisik, melainkan dengan melipat gandakan kualitas hubungan spiritual kita. Ada 4 pilar utama yang harus kita tegakkan kokoh ketika kita merasa jalur bumi sudah buntu. Pertama adalah takwa yang sesungguhnya, kedua adalah tawakal yang total, ketiga adalah istighfar yang tanpa henti, dan keempat adalah husnudzon, berprasangka baik, yang paripurna kepada setiap ketetapannya, betapapun pahitnya rasa yang kita telan saat ini. Pilar pertama, takwa. Allah berfirman dalam surah At-Tolak ayat 23, tentang janjinya bagi orang yang bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ini bukan sekedar ayat saudaraku, ini adalah peta jalan surgawi yang menjamin solusi dan rezeki bahkan ketika semua kalkulasi manusia sudah gagal. Takwa bukan hanya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi tentang kejujuran niat dalam setiap helaan napas, memastikan bahwa langkah kita di dunia ini semata-mata demi meraih ridhonya, dan inilah visa kita menuju jalur langit. Pilar kedua, tawakal yang total. Setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin di jalur bumi, saatnya kita pindahkan beban itu sepenuhnya ke pundak Allah. Tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha, melainkan usaha hati yang paling tinggi,
yaitu menyerahkan hasil akhir kepada Zat yang Maha menggenggam takdir. Ketika kita benar-benar tawakal, hati kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa, sebab kita tahu bahwa urusan kita kini diurus oleh penguasa semesta, yang jauh lebih baik dalam mengurusnya daripada diri kita sendiri yang lemah dan terbatas ini. Pilar ketiga, istighfar dan taubat. Mungkin tertutupnya jalur rezeki kita di bumi adalah akibat dari dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh, atau kelalaian-kelalaian masa lalu yang menumpuk menjadi hijab antara kita dengan rahmat Allah. Jalan tercepat untuk membuka sumbatan ini adalah dengan membersihkan diri melalui istighfar yang tulus dan taubat nasuha. Jadikan istighfar sebagai zikir wajib yang tak terputus, memohon ampunan dari Allah atas segala kekurangan kita. Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang tak terduga. Pilar keempat, husnudzon billah. Ini adalah ujian keimanan yang paling berat, yaitu ketika keadaan terasa sangat sulit. Tapi hati kita tetap yakin seyakin-yakinnya bahwa semua ini adalah yang terbaik dan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan indah di balik tirai ujian ini. Jangan pernah biarkan keraguan atau keputusasaan menyentuh hati kita. Yakinlah, ketika Allah menahan sesuatu dari kita, itu karena Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih kekal dan bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sekarang mari kita bicara tentang amalan praktis yang menjadi password pembuka jalur langit. Salah satu amalan terkuat adalah Qiyamul Lail atau sholat malam. Ketika dunia sedang terlelap, saat itulah gerbang langit terbuka lebar. Ini adalah waktu eksklusif kita bersama Allah, tanpa gangguan. Meskipun hanya 2 rakaat witir, lakukanlah dengan khusyuk yang mendalam. Curahkan semua keluh kesahmu, ratapi segala kegagalanmu, dan sampaikan hajatmu dengan keyakinan penuh bahwa Yang Maha Mendengar sedang berada paling dekat denganmu. Selain sholat malam, jangan lupakan kekuatan sedekah, terutama sedekah sir, rahasia. Sedekah adalah transaksi langsung dengan Allah yang berfungsi sebagai pemadam murkanya dan penarik rezeki. Ketika kita merasa sedang kekurangan, justru di saat itulah kita harus lebih gencar bersedekah. Ini mungkin terdengar tidak logis menurut akal manusia, tapi inilah mekanisme jalur langit. Ketika kita memberi, kita sedang membuka keran rezeki kita sendiri. Sedekah adalah investasi yang pasti untung, yang keuntungannya tidak dihitung berdasarkan persentase bank, melainkan berdasarkan janji ilahi yang berlipat ganda. Sahabat beriman, penting untuk kita pahami bahwa rezeki yang datang melalui jalur langit tidak selalu berbentuk uang tunai dalam jumlah besar. Seringkali, rezeki itu datang dalam wujud ketenangan hati, sakinah, kesehatan yang prima, anak-anak yang soleh, atau bahkan terhindarnya kita dari musibah besar yang tidak kita ketahui. Ketika jalur bumi kita tertutup dan hati kita dipenuhi tawakal, Allah memberikan rezeki berupa kemampuan menerima takdir dengan lapang dada. Dan ini adalah rezeki yang jauh lebih berharga daripada seluruh harta di dunia. Ingatlah kisah para nabi dan orang-orang soleh. Mereka selalu mencapai titik terendah dalam ikhtiar dunia mereka, sebelum akhirnya keajaiban langit turun. Nabi Yunus alaihi salam, ketika berada di perut ikan di tengah samudra yang gelap, semua jalur bumi tertutup, tapi doanya menembus 7 lapis langit. Doa yang dipanjatkan di tengah keputusasaan mutlak itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, adalah kunci yang membuka segel keajaiban. Kegagalan kita hari ini adalah kesempatan kita untuk meniru ketulusan doa Nabi Yunus. Maka, jika saat ini Anda merasa terpuruk, jangan patah semangat. Jangan pernah berpikir bahwa Allah melupakan Anda. Justru sebaliknya, Allah sedang mempersiapkan Anda untuk menerima hadiah terindah melalui jalur langit. Kumpulkan kembali energi spiritual Anda, perbaiki wudhu Anda, tingkatkan kualitas sholat Anda, dan biarkan air mata penyesalan dan harapan Anda menjadi bahan bakar roket spiritual yang akan melesat menembus awan dan diterima langsung oleh arsy Allah. Kita perlu mengubah pola pikir kita. Jangan lagi meminta kepada Allah agar jalan di bumi dibuka, melainkan mintalah agar kita dibimbing untuk berjalan di jalur langit. Meminta kemudahan di bumi itu terbatas, tapi meminta pertolongan dari langit adalah memohon kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan yang mampu membalikan segala keadaan, merubah yang mustahil menjadi mungkin, dan yang pahit menjadi madu manis di akhir kisahnya. Perlu diingat, proses membuka jalur langit ini memerlukan kesabaran yang luar biasa. Sabar bukan berarti diam, melainkan terus beramal soleh sambil menanti waktu terbaik dari Allah.
Kesabaran kita adalah bukti keimanan kita. Setiap keluh kesah yang berhasil kita redam, dan setiap syukur yang berhasil kita ucapkan di tengah kesulitan, itu semua sedang dicatat sebagai amal kebaikan yang akan menjadi penolong kita di hari perhitungan, sekaligus mempercepat terbukanya pintu rahmat dan rezeki dari jalur langit. Oleh karena itu, sahabat beriman, mulai hari ini mari kita jadikan doa sebagai pekerjaan utama kita, dan ikhtiar dunia sebagai pekerjaan sampingan kita. Ketika kita memprioritaskan komunikasi dengan Sang Kholik, semua urusan dunia akan mengikuti dengan sendirinya, tanpa perlu kita kejar dengan terlalu lelah. Fokuskan energi Anda untuk menjadi hamba yang dicintai Allah, maka Allah akan mengerahkan segala sesuatu di bumi dan di langit untuk melayani kebutuhan Anda. Bayangkan ketenangan yang akan Anda rasakan. Ketika badai ekonomi menerpa, hati Anda tetap kokoh, karena sandaran Anda bukan pada saldo bank, melainkan pada janji Allah yang pasti. Inilah hasil dari mengaktifkan jalur langit. Anda mungkin tidak kaya raya secara mendadak, tapi Anda akan merasa cukup, tenang, dan terjamin. Anda mendapatkan rezeki yang hakiki, yaitu ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Semoga Allah menguatkan hati kita dalam setiap cobaan. Semoga penutupan jalur bumi yang kita alami saat ini adalah awal dari pembukaan gerbang keajaiban jalur langit yang penuh berkah. Jangan pernah lelah mengetuk pintu langit, karena pintunya tidak pernah tertutup dan penjaganya tidak pernah tidur. Yakinlah saudaraku, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu janji Rob kita. Mungkin kita belum melihatnya sekarang, tapi percayalah, kemudahan itu sedang bergerak menuju kita, dikirimkan melalui jalur paling rahasia dan paling cepat, jalur langit yang mulia. Teruslah berjuang dengan amalan terbaik Anda, dan bersiaplah untuk menyaksikan keajaiban yang akan membuat hati Anda bergetar haru. Sekarang, setelah memahami rahasia ini, mari kita ubah perspektif kita. Bukan lagi mengapa rezeki saya sulit, tapi terima kasih ya Allah, Engkau telah menutup jalur bumi agar saya fokus sepenuhnya pada jalur langit-Mu. Perubahan mindset ini adalah langkah awal yang paling penting dalam menerima dan menarik berkah rezeki yang tak terhingga. Jamaah sekalian, kini saatnya kita bertindak. Ambil wudhu terbaik Anda, bentangkan sajadah Anda, dan mulailah perjalanan spiritual Anda menuju jalur langit. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa ada qiyamul lail atau istighfar yang tulus. Mari kita tutup majelis spiritual singkat ini dengan doa. Saya mengajak sahabat beriman sekalian untuk berkomentar di bawah dengan Amin ya Mujib, sebagai tanda kesiapan kita untuk sepenuhnya menyerahkan urusan kita kepada Allah. Jangan lupa share video atau tulisan ini kepada orang-orang terdekat Anda yang mungkin sedang merasa putus asa karena jalur bumi mereka tertutup. Mari kita saling menguatkan, saling mendoakan. Semoga Allah senantiasa membuka jalur langit bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.